yang bertaubat hanya dari dosa-dosa lahiriah adalah bagaikan orang yang memotong rumput hanya pada bagian cabangnya dan enggan mencabutnya sampai ke akar, sehingga rumput itu pasti tumbuh lagi, bahkan jauh lebih rimbun dari sebelumnya. Perumpamaan orang yang sungguh-sungguh bertaubat dari segala dosa dan akhlak tercela adalah bagaikan orang yang memotong rumput dari akarnya sehingga hampir pasti rumput itu tidak akan pernah tumbuh lagi. Talqin adalah alat untuk memupus semua selain Allah dari hati orang-orang yang melakukannya. Karena siapapun yang belum memotong pohon pahit tidak akan pernah dapat meraih pohon manis. Ambillah pelajaran dan pahamilah ini. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 25. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهَ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Insyaallah. Allah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti kuburan-kuburan mereka dengan kebajikan-kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Taubat itu terdiri dari dua macam, seperti yang awal pertama kali kita bahas tadi. Adapun taubat itu terdiri dari dua macam. Apa yang dua macam ini? Yang pertama itu adalah taubatnya orang awam, taubat umum. Dan yang kedua, taubat khusus. Taubat umum adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Itu taubat umum tuh. Atau taubatnya orang awam adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Kalau bahasa kerennya mereka nyebut tuh hijrah. Yuk kita hijrah gitu. Dari yang tercela menuju yang terpuji, dari neraka jahim menuju surga, dan kenyamanan tubuh menuju penampaan diri menggunakan zikir, kesesungguhannya dan usaha keras. Sedangkan taubatnya orang khusus adalah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dia meninggalkan kebaikan-kebaikan, segala kebaikan-kebaikan itu ditinggalkannya menuju ma'rifat. Dari ma'rifat menuju ketinggian rajat, dari ketinggian rajat menuju kedekatan dengan Allah, dari kedekatan dan berbagai kelezatan nafsani menuju kelezatan ruhani, yaitu meninggalkan semua selain Allah. Dan sekala ketika sudah tidak ada lagi, yang ada itu hanya Allah saja. Sudah tidak ada lagi wujud ini, bentuk ini, rupa ini. Itu sejatinya dia bertaubat secara khusus. Nah, itu yang dimaksud dengan taubat khusus itu. Menuju kelezatan rohani, yaitu meninggalkan semua selain Allah, bersama dengannya, memandangnya dengan ainul yakin. Semua yang telah disebutkan tadi termasuk usaha fisik. Padahal segala bentuk usaha fisik adalah dosa. Seperti yang dikatakan orang, keberadaanmu adalah dosa yang tidak dapat dibandingkan dengan dosa lain, yang manapun jua. Para sufi menyatakan kebaikan orang ahli kebaikan adalah keburukan orang ahli kedekatan, dan keburukan orang ahli kedekatan adalah kebaikan orang ahli kebaikan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW setiap hari selalu memohon ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali.
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dhanbika lil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, mohonlah ampunan atas dosa keberadaanmu. Inilah yang disebut dengan inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu selain Dia, masuk ke tangga kedekatan di akhirat dan melihat wajah Allah, sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW di sabdanya beliau, inna lillahi ibada abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang tubuh mereka dunia tetapi hati mereka di bawah arsy. Sesungguhnya melihat Allah di dunia tidak akan pernah terjadi, tetapi yang bisa terjadi adalah melihat sifat-sifat Allah. Melihat sifat-sifat Allah. Jadi yang dimaksud dengan melihat Allah itu, tatkala ketika masih di dunia ini berkata saya dapat memandang Allah, itu bukan melihat zatnya, itu bukan memandang akan zatnya. Tidak akan pernah bisa memandang zatnya Allah itu, karena zat itu tidak akan pernah bisa terjangkau oleh akal pikiran, penglihatan yang kasar ini, ilmu pengetahuan segala macam, tidak akan bisa dijangkau zat itu. Maka yang disebut dengan memandang di sini, tatkala sekarang ini ketika memandang Allah itu yang disebut dengan memandang sifatnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nyata sifatnya Allah itu. Dan wasifati la ghairi, sifat itu tiada lain, tidak bukan adalah aku. Ketika engkau sudah memandang sifat itu, maka sudah sama seperti memandang Allah. Ketika engkau sudah memandang sifat itu, sudah sama seperti engkau memandang zat itu. Karena sifat itu kenyataan tempat memandang akan zat itu sendiri. Pada cermin hati, demikianlah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatiku melihat Tuhanku. Artinya Umar melihat dengan cahaya Tuhannya, karena hati adalah cermin yang merefleksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian seperti ini hanya dapat terjadi dengan adanya talqin dari seorang mursyid yang sudah sampai dan diterima, serta termasuk golongan orang-orang yang unggul. Unggul yang dimaksud dengan as-sabiqun, yaitu mereka yang ditempatkan di bumi ini untuk menyempurnakan golongan orang-orang yang berkekurangan dengan perintah Allah dan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para wali diutus kepada kalangan khusus, bukan kepada kalangan awam. Inilah perbedaan antara nabi dan wali. Seorang nabi diutus kepada semua kalangan, baik yang awam maupun yang khusus, serta membawa syariat sendiri. Sedangkan wali mursyid diutus kepada kalangan khusus dan tidak membawa syariat sendiri. Itulah sebabnya tidak ada ruang bagi wali selain hanya mengikuti nabi. Bahkan seorang wali pun harus mengikuti nabi. Kalau tidak mengikuti nabi, lewat dia. Ketika ada seorang wali mursyid yang mengaku memiliki syariat sendiri yang terlepas dari syariat Nabi, maka jelas wali itu telah kufur dia. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyerupakan para ulama dari kalangan umat beliau dengan nabi-nabi Bani Israel, karena mereka mengikuti syariat yang disampaikan kepada Rasulullah, kepada Rasul utusan Allah, yaitu Musa alaihissalam. Ulama umat Islam selalu melakukan pembaharuan, yaitu tajdid, dan menguatkan. Tajdid itu melakukan pembaharuan atau diulang kembali, pembaharuan, diperbarui. Dan penguatan ini disebut dengan ta'qid.
atas hukum-hukum syariat Islam, bukan menciptakan syariat baru. Ini sebabnya ada yang sekarang ini yang berselisih pendapat. Ada yang berpendapat kunut boleh, kunut tak boleh, segala macam gini segala macam. Tak bisa kalau kau mengatakan kita harus mengikuti sunnahnya Nabi, tapi enggak mau mengikuti ijma' ulama, enggak bisa. Karena tugasnya para ulama itulah selalu melakukan tajdid atau pembaruan dan menguatkan takkid atas hukum-hukum syariat Islam, bukan menciptakan syariat baru. Demikian pula para ulama dari kalangan waliullah, mereka diutus kepada kalangan khusus untuk melakukan pembaruan ini. Dan sekala ketika berbeda-beda pendapat, langsung dihujat. Maulid bid'ah, habis itu tahlilan bid'ah, habis itu talqin bid'ah, kunut bid'ah, enggak ada pada zaman Nabi SAW. Bungul pangai. Bagaimana mungkin kau bisa mengikuti Nabi, mengaku mengikuti Nabi kalau tidak melalui ijma' para ulama? Maka sangat jahil sekali lah. Tatkala ketika hanya menjadikan dalil itu Quran dan Sunnah, namun ijma' dan qiyas itu tidak diperbuat. Ijma' dan qiyas tidak diakui, tidak dilakukan. Padahal ada ijma' yang menguatkan syariat itu. Itu adalah ijma'nya ulama itu yang menguatkan syariat tanpa merubah syariat itu sendiri. Karena setiap zaman itu pasti berubah-ubah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, zaman aku ya zaman aku, zaman kalian ya zaman kalian. Jadi kalau pada zaman Nabi itu makannya itu adalah gandum, sekarang kau makannya beras, gitu. Ya pula tiba-tiba mengikut zaman Nabi. Kalau kau yang mau ikuti zaman Nabi, ikuti semua, ikut zaman Nabi. Makan gandum, naik kuda, gak usah naik mobil, gak usah naik taksi. Zaman Rasulullah itu zakatnya berupa gandum. Sekarang ini dimudahkan, dikuatkan lagi. Itu yang disebut dengan tajdid, diperbaharui lagi tajdid, kemudian dikuatkan lagi dengan takkid, sehingga diputuskanlah sekarang ini zakatnya boleh dengan uang, boleh dengan semangat dalam urusan perintah dan larangan Allah, serta mengukuhkan amal dengan penegasan yang kuat. Di samping melakukan penjernihan terhadap para penganut syariat Islam, yaitu dengan membersihkan hati menuju ma'rifat. Mereka menerima kabar tentang berbagai hal berdasarkan ilmu Nabi SAW, seperti yang terjadi pada para ashab suffah yang sudah berbicara tentang berbagai macam rahasia perjalanan Mi'raj yang dilakukan Rasulullah SAW. Sebelum beliau sendiri melakukan perjalanan itu, jadi yang dimaksud dengan wali adalah orang yang memiliki kesempurnaan kewalian Muhammad SAW, yang menjadi salah satu bagian dari kenabian, sehingga batinnya menjadi amanat bagi dirinya. Yang dimaksud dengan wali sama sekali bukanlah orang yang memiliki ilmu lahiriah. Kalaupun orang yang memiliki pengetahuan lahiriah itu termasuk golongan para pewaris Nabi, ia hanya menjadi pewaris dari garis keturunan. Sedangkan pewaris yang sejati adalah orang-orang yang berstatus sebagai anak kandung. Karena anak kandung termasuk kelompok as-sabah, as-sabah yang paling dekat, as-sabah yang paling dekat. Anak kandung menjadi rahasia bagi seorang ayah, baik secara lahir maupun secara batin. Itulah sebabnya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, inna minal ilmi kahayatil maknuni la ya'lamuhu illa al-ulama'u billahi ta'ala, fa idza nataqu bihi lam yunkirhu illa ahlul ghirrati. Inna minal ilmi, sesungguhnya sebahagian dari ilmu, kahayatil maknuni, ada yang seperti entitas tersembunyi, la ya'lamuhu illal ulama'u, yang tidak diketahui kecuali hanya orang-orang yang mengenal Allah, ulama'u billahi ta'ala, kecuali oleh orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Atau para ulama, yang dimaksud dengan mengenal Allah itu yaitu para ulama yang warasatul anbiya itu, yang mereka mewarisi akan ma'rifatullah itu tadi itu. Fa idza nataqu bihi, fa idza nataqu, jika mereka berbicara, bihi lam yunkirhu illa ahlul ghirrati, maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya orang-orang lalai,
Hadis riwayat Dailami. Inilah rahasia yang disematkan di dalam hati Rasulullah SAW pada malam Mi'raj itu. Di kedalaman hati beliau yang terdalam, yang terdiri atas 30.000 lapisan, Rasulullah SAW tidak pernah menyebarluaskan rahasia itu kepada orang awam manapun selain hanya para sahabat beliau yang terdekat dan ashab suffah. Ini yang dikatakan Nabi itu mengatakan, seandainya aku sampaikan ada satu ilmu yang seandainya aku sampaikan secara terbuka di depan umum, niscaya kalian akan memenggal leherku, kata Rasulullah SAW. Makanya ilmu ma'rifat itu bukan tidak ada pada zaman Nabi SAW. Yang ada pada Nabi itu ma'rifatullah, itulah yang ada pada Nabi, tapi enggak disebarluaskan oleh Nabi SAW. Mengapa syariat itu disebarluaskan oleh Nabi SAW, sedangkan ma'rifat hanya menyentuh hati-hati orang yang sanggup saja, orang yang mampu menerima? Syariat disebarluaskan di pengajian-pengajian, di mimbar, di khutbah, di ceramah-ceramah, disebarluaskan untuk umum. Namun ada satu ilmu yang tidak disebarluaskan. Nabi SAW hanya memilih kalbunya para sahabat itu yang mampu menerima. Nah, itulah ilmu ma'rifatullah itu tadi itu. Semoga Allah memberi kita manfaat dengan segala berkah yang mereka miliki, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita sebagian dari kebajikan dan kebaikan mereka. Karena kalau sekiranya Rasulullah SAW ini beliau umbar ilmu batin itu tadi itu, beliau umbar secara terbuka, secara umum, niscaya bakal banyak yang salah paham, niscaya bakal banyak yang tak nerima. Karena ini mutiara, sekalipun mutiara itu berharga, namun diberikan kepada orang yang tidak tahu nilai harganya, maka dia akan meremehkan. Dia akan meremehkan, mungkin akan dibuang, dia akan dilecehkan mutiara itu. Namun kalau diberikan kepada orang yang tahu harganya, tahu kualitasnya, pasti dia akan menerima. Pasti dia dengan senang hati menerima, pasti dia bangga dia menerima, pasti dengan sangat gembira dia menerimanya. Dengan berkah rahasia inilah syariat yang suci dapat tetap tegak sampai hari kiamat. Selain itu, ilmu batinlah yang kemudian dapat menuntun menuju rahasia ilahi. Karena segala macam ilmu dan pengetahuan hanya kulit rahasia tersebut. Sementara itu di antara para ulama lahiriah, ada sebagian dari mereka yang menjadi pewaris rahasia ini. Jadi jangan bangga sama banyaknya sholat, dengan banyaknya rakaat sholat, rajin berpuasa, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin berzakat. Jangan bangga dengan amal itu semua, karena amal-amal lahiriah itu enggak akan pernah mampu menghantarkan engkau untuk usul kepada Allah tuh. Enggak bakal mampu untuk menghantarkanmu usul kepada rahasia ilahi, rahasia sang ilahi tadi itu. Yang hanya mampu menghantarkan, yaitu tadi ilmu yang batin itu tadi, itulah ilmu yang rahasia itu tadilah yang dapat menghantarkan dirimu tuh. Namun bukan berarti untuk meninggalkan ilmu yang lahiriah. Bukan berarti engkau harus meninggalkan ilmu syariat itu. Jika engkau meninggalkan syariat itu, maka dustalah hakikatmu, karena hakikat itu ada di dalam syariat. Hakikat itu ada di dalam syariat. Lapisan luar dari hakikat itu yang disebut dengan syariat itu. Kezahiran daripada yang batin, itu yang disebut dengan syariat itu. Ketika engkau memandang akan tubuhku, akan kulitku, akan rupaku, akan wajahku, itu yang disebut dengan syariat. Namun ketika di balik tubuh ini ada batin yang di dalam, itu yang disebut dengan hakikat. Ketika engkau mengupas kulit durian, engkau akan menjumpai dagingnya durian. Setelah engkau mengupas kulitnya, engkau tidak akan pernah mampu untuk ketemu durian itu, daging durian itu, kalau engkau tidak mengupas kulitnya. Maka kupas dulu kulitnya. Kupas dulu kulitnya. Setelah kau kupas kulitnya, nampaklah isinya. Isinya itulah hakikat tuh. Kulitnya itu yang disebut dengan syariat. Ketika engkau ambil pisau, kau potong dia, engkau kupas dia, cara engkau memotong, cara engkau meraih yang di dalam itu dagingnya durian itu yang disebut dengan tariqat. Ketika engkau makan isi durian itu, dapatlah nikmatnya, rasa enaknya, itu yang disebut dengan ma'rifat. Sementara sebagian lagi mereka memiliki kedudukan seperti kalangan yang memiliki hubungan yang menerima bagian kulit dari ilmu.
ditugaskan untuk menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat yang baik. Adapun para mursyid dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang silsilah mereka tersambung sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memiliki inti ilmu yang terletak di gerbang ilmu, mendapat tugas untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Yang mengetahui siapa yang tersesat itu Allah, sebagaimana dialah Tuhanmu yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Bukan Abdul Wahab yang mengetahui, bukan para Wahabi yang mengetahui, bukan para Nahdlatul Ulama yang mengetahui, bukan para Muhammadiyah yang mengetahui. Tapi sekarang ini banyak orang yang berlagak seperti Tuhan, berani menyesat-nyesatkan orang, sesat yang nyata. Padahal udah jelas tuh di dalam Al-Quran itu, di dalam surah An-Nahl ayat 125, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Bukan kalian yang tahu, bukan kita yang tahu, bukan saya yang tahu, bukan Rasulullah yang tahu. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Penjelasan mereka tentang perkara pokok-pokok akidah selalu satu, sementara dalam cabang-cabang syariat mereka berbeda. Ketiga, makna yang terkandung dalam ayat ini terimpun dalam jati diri Rasulullah SAW dan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun selain beliau. Secara sekaligus seperti itu, dari sini dapat disimpulkan adanya pembagian ilmu menjadi tiga. Bagian pertama yaitu bagian inti yang disebut dengan ilmu hal. Ilmu jenis ini diberikan kepada para rijal seperti menjadi dambaan mereka, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW pernah bersabda, himmatur rijali taqla'ul jibala. Tekad para rijal dapat mencabut gunung-gunung. Yang dimaksud gunung-gunung di sini adalah kekerasan hati yang dapat dimusnahkan dengan doa dan kesungguhan ibadah mereka. Jadi ketika Allah menampakkan hanya secercah cahaya kepada Tursina hancur. Pernah dengar ceritanya kan? Ketika Nabi Musa mengatakan arini ya Rabb, tampakkan dirimu ya Allah. Kemudian Allah menampakkan dirinya hanya secercah cahaya kepada Tursina hancur. Maksudnya Tursina hancur, coba pergi ke sana tuh, lihat gunung Tursina masih ada sampai sekarang. Bukit Tursina masih ada sampai sekarang. Jadi apa maksudnya tuh? Gunung Tursina hancur, Musa daqa, Nabi Musa pingsan. Hancurnya gunung di situ, hancurlah kekerasan hati itu. Hati yang keras itu hancur seketika. Hati yang tadi buta hancur seketika. Kalbu yang tadi itu keras hancur seketika. Kalbu yang tadi itu mati hancur seketika. Ketika hancur kalbu itu, ketika hancur kekerasan yang ada di kalbu itu, matinya hati itu hancur. Nabi Musa pun daqa, Musa pun pingsan. Nabi Musa pingsan dalam bahasa medisnya pingsan, tapi yang dimaksud pingsan di situ Nabi Musa lebur, Nabi Musa fana, Nabi Musa hilang keakuannya. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang menganugerahi hikmah sesungguhnya ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil perjalanan. Surah Quran surah Al-Baqarah
ayat 269. Bagian yang kedua, tadi bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi yaitu ilmu hal. Bagian yang kedua adalah bagian kulit inti. Bagian inilah yang diberikan kepada para ulama lahiriah. Bagian inilah yang berupa nasihat yang baik serta kemampuan untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Alimu ya'izu bil ilmi wal adabi wal jahilu ya'izu bid darbi wal ghadabi. Orang yang berilmu menasihati dengan ilmu dan adab, orang yang bodoh menasihati dengan pukulan dan amarah. Jadi kalau sekiranya mau lihat orang itu berilmu atau enggak, lihat dari cara dia menasihati. Apalagi kalau dia menasihati di depan umum, tapi nasihatnya di depan umum. Mau nasihatnya depan umum. Itu bukan nasihat, itu membuat malu tuh. Nyatalah dia tidak berilmu. Orang yang bodoh menasihati dengan pukulan dan amarah. Orang yang benar-benar berilmu itu, yang alim itu adalah orang yang benar-benar nasihatin. Ketika dia nasihatin, ketika misalnya melihat saudaranya ini melakukan kesalahan, dia ajak saudaranya empat mata, dinasihatin dengan kasih sayang, dinasihatin dengan ilmu dan adab, dinasihatinya bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan amarah, bukan dengan hinaan atau dengan cemoohan, tapi diangkatnya derajat orang itu, kemudian dinasihatinya dengan ilmu dan adab. Itulah orang-orang yang alim tuh. Itu orang yang alim tuh. Itu orang yang berilmu tuh. Bukan orang yang nasihati kita depan umum, bukan orang yang menasihati orang lain di depan umum. Jadi kalau sekiranya ada kalian ngelihat orang yang katanya berilmu, orang yang katanya alim, kalau dia menasihati orang di depan umum, itu bukan nasihat itu, tapi ingin memberi malu orang itu. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu bagian kulit dari kulit. Bagian ini diberikan kepada para umara, yaitu dalam bentuk keadilan lahiriah dan kemampuan memerintah. Itulah sebabnya para umara itu, para pemerintah, para pemimpin. Umara itu pemerintah, umara itu pemimpin. Jadi kalau sekarang nih Pak Prabowo, habis itu kemudian Pak Prabowo, Kang Deddy Mulyadi, itu disebut dengan para umara mereka, para pemimpin RT, RW, lurah, camat, apalagi kades, DPR, itu para umara, bukan ulama. Umara. Itulah sebabnya para umara itu memiliki kemampuan untuk berkuasa yang akan menjadi alat untuk melindungi agama, bukan untuk menindas agama sebenarnya para umara itu, tapi untuk supaya melindungi agama dan mengayomi masyarakat. Tapi sekarang nih kebanyakan umara sekarang nih dijadikannya hukum tuh layaknya seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika yang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Jika yang besar berbuat salah, diam tak berkutik. Sebagaimana halnya kulit berwarna hijau pada buah pala, sementara itu posisi para ulama lahiriah adalah seperti kulit berwarna merah, buah pala yang keras. Sedangkan posisi para fakir dan kalangan tasawuf dan arif adalah inti buah pala yang menjadi tujuan ditanamnya pohon pala. Bagian itulah yang disebut inti lub. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Alaikum, apa nih? Bentar ya. Alaikum mujibalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyi
القلب ميتا بنور الحكمة كما يحيي الأرض ميتة بماء المطر. Kata Rasulullah, hendaklah kalian berbanyak bergaul dengan para ulama dan mendengar kata-kata hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana Dia menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Hadis riwayat Haisami. Kalimatul hikmati dalatul hakimi akhadhaha haitsu wajadaha. Satu kalimat yang mengandung hikmah adalah sesuatu yang hilang dari ahli hikmah. Dia akan mengambilnya dimanapun menemukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kata-kata yang terlontar dari mulut orang awam turun dari Lauhul Mahfuz yang menjadi derajat di alam jabarut. Kata-kata yang terlontar dari mulut para rijal yang sudah sampai kepada Allah turun dari Lauhul Akbar, loh terbesar, dengan lisan kudus tanpa perantara. Demikian segala sesuatu kembali kepada asalnya. Itulah sebabnya tuntunan ahli talqin menjadi keharusan bagi hidupnya hati, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tertentu yang menjadi alat untuk melaksanakan kewajiban. Nah, jadi jangan bangga mentang-mentang mondok 20 tahun, jago na'u, sorab, mantik, bayan, balaghah, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, jago Alfiyah, Emriti, tiba-tiba langsung pengen ngedebat orang, langsung pengen ngeremehin orang, langsung pengen ngerendahin orang, langsung pengen tiba-tiba menghakimi orang, berani nyesatin orang. Jangan bangga. Karena hanya ilmu-ilmu yang tertentu tadi yang dimaksud dengan thalabul ilmi, kalimat ilmi di sini, kalimat ilmu di situ dalam hadis ini adalah ilmu ma'rifat dan kedekatan dengan Allah itu. Sedangkan semua ilmu lahiriah lainnya tidaklah diperlukan kecuali hanya ilmu-ilmu tertentu yang menjadi alat untuk melaksanakan kewajiban. Demikianlah yang dinyatakan oleh Imam Ghazali. Hidupnya hati adalah ilmu, maka tabunglah matinya hati di dalam kebodohan, maka hindarilah. Sumber takwa terbaik untukmu, maka tambahlah. Cukup bagimu dengan nasihatku, maka ambillah pelajaran. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Kalau sudah dikatakan hai orang-orang yang berakal, itu berarti dihaikan untuk semua yang rasa berakal tuh. Yang tatkala ketika akalnya berada di atas nafsu, bukan orang-orang yang mendahului nafsu. Jadi buat saya misalnya yang mendahului nafsu, saya nggak usah GR. Bukan saya yang dihaikan. Karena ketika kalimat hai, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai pasti ada yang dihaikan. Pasti ada wujudnya yang dihaikan. Siapa itu? Yaitulah orang-orang yang berakal. Wattaquni ya ulil albab. Yang dimaksud dengan ulul albab bukan ulul azmi. Yang dimaksud dengan ulul albab itu orang-orang yang berakal, bukan orang-orang yang mendahului nafsunya, tapi akalnya berada di atas nafsunya. Jadi tatkala ketika dihaikan kalimat itu, hai orang-orang yang berakal, saya jangan GR dulu. Jangan langsung ngerasa. Cek dulu, timbang dulu diri itu, hisab dulu diri itu, timbang dulu apakah benar aku ini layak dihaikan. Ketika dihaikan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, layak enggak aku itu dihaikan? Apakah hai itu termasuk pada diriku? Selama ini kan saya hanya ngaku allazina yu'minu, saya beriman, kami beriman. Selama ini saya mengaku saya beriman, tapi kata Allah mereka tidak beriman. Mana buktinya? Ketika diberikan ujian, ketika dikasih ujian, kenapa Allah ini kasih kami ujian? Apakah Allah ini tak tahu kami ini beriman atau tidak? Allah yang Maha tahu. Lalu kenapa kami ini dikasih ujian? Apa gimana nih? Allah hanya ingin memberitahu bahwa engkau itu yang mengaku beriman layak atau tidak disebut sebagai beriman. Ngaku beriman ketika dapat ujian ngeluh. Ngaku beriman ketika dapat ujian kufur. Kufur terhadap nikmatnya, kufur terhadap kasih sayangnya.
Salah satu bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Dia memperkenankan hambanya menuju kedekatan dengannya tanpa menoleh sedikit pun kepada derajat-derajat ketinggian. Itu yang difirmankan oleh Allah, yang kata Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus solihat. Qul la as'alukum katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Menurut sebagian pendapat, yang dimaksud dengan al-qurba dalam ayat ini adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita, yaitu menuju alam qurbah, jalan menuju alam qurbah. Jadi kesimpulannya, jalan menuju alam qurbah itu ada dua macam kesimpulannya. Yang pertama dengan taubat, kemudian yang kedua dengan talqin. Taubat ini ada dua macam pula jenisnya. Ada taubatnya umum. Taubatnya umum tuh contohnya bagaimana? Taubatnya orang-orang umum atau taubatnya kaum awam, itu yang disebut dengan ta'ib. Apa itu? Berhenti dari kemaksiatan menuju kebaikan. Kalau bahasa kerennya sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni bilangnya hijrah gitu. Hijrah. Berhenti dari kemaksiatan menuju ketaatan. Berhenti dari hal yang sia-sia menuju ke hal yang bermanfaat. Hijrahlah intinya. Nah, kemudian ada taubat khusus. Taubat yang khusus itu apa? Berhenti dari ketaatan menuju kepada kedekatan. Berhenti kepada ketaatan menuju kepada kemakrifatan kepada Allah. Berhenti daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Menuju beserta fana terhadap kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubatnya orang-orang khusus tuh. Taubatnya orang-orang awam tadi itu disebut dengan ta'ib. Taubatnya kaum khusus itu yang disebut dengan tawwab. Jadi ketika bertawab itu sebenarnya hakikatnya engkau sedang menuju kepada hadratnya, engkau sedang menuju kepada kasih sayangnya sebenarnya. Menghilangkan ketaatan-ketaatan itu menuju kepada kemakrifatan, menuju kepada kasih sayang, menuju kepada kefanaan lebur terhadap kasih sayang yang maha kuasa. Itu hakikatnya tawwab. Yang kemudian ada talqin. Nah, talqin yang dimaksud dengan talqin itu apa? Talqin itu adalah jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kalau mau meninggal tuh, mau mati, dia mau meninggal ya, itu dia ditalqinnya supaya dia bisa kembali, supaya dia mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditalqin, la ikut dia nyebut apanya yang mau disebut, kau tak tahu. Ini suami dah mau sakaratul maut, suami dah mau ditarik nyawanya. Nyebut pak, nyebut. Apa yang mau disebut? Nyebut. Talqin kan dia. Pas mau mati dia talqin kan. La ilaha illallah. La ilaha, talqin kan ya. Tiba-tiba mengucapkan kalimat la, mati langsung. Ini yang disebut dengan as-sabiqun atau yang disebut dengan ashab as-suffah. Entah barakallah. Demikianlah pembahasan tentang jalan menuju alam qurbah. Kita lanjut besok tentang ilmu tasawuf, makna ilmu tasawuf.
makna ilmu tasawuf. Tasawuf yang pertama itu huruf ta, sikit aja. Ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Terdiri ada huruf ta, kemudian ada huruf sad, ada huruf waw, ada huruf fa. Huruf ta pada kalimat tasawuf itu menunjukkan kalimat taubat. Itu yang seperti penjelasan kita tadi itu. Namun taubat itu ada dua pula lagi. Taubat yang lahir atau taubat yang batin, atau taubat yang umum atau taubatnya khusus. Taubat umum dan taubatnya khusus. Kemudian huruf sad di situ menunjukkan kesucian. Kesucian ada dua macam juga. Kesucian sirri dan kesucian hati. Kemudian huruf waw menunjukkan kewalian atau berakhlak Allah. Kemudian huruf fa menunjukkan kefanaan atau fana, sir yang kekal. Jadi kesimpulannya tasawuf diambil dari kata saufa. Apa maksudnya? Orang yang suci hatinya. Tapi sekarang ni orang enggak mau gunain bahasa tasawuf. Ada sebagian orang enggak mau gunain bahasa tasawuf. Mereka mau gunain bahasa tazkiyatun nafs. Kami enggak mau gunain bahasa tasawuf, Ustaz. Itu bid'ah itu, tasawuf itu. Jadi mau gunain bahasa apa? Mau gunain bahasa tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Tazkiyah suci. Apa yang suci? Nafs, jiwa. Tazkiyah suci, nafs, jiwa. Tasawuf jiwa yang suci atau orang yang suci jiwanya. Sama bungolai. Apanya yang beda? Tasawuf bid'ah katanya. Gak mau gunain bahasa tasawuf, mau gunain bahasa tazkiyatun nafs. Tasawuf diambil dari kata saufa. Tasawuf orang yang suci jiwanya. Tasawuf suci jiwanya. Besok pembahasan tentang makna ilmu tasawuf. Jazakallah. Belum ada ngerokok dari tadi. Siapa yang cita-citanya mau di bid'ah? Saya enggak pernah punya cita-cita mau di bid'ah Bang Iki. Tapi setiap hari saya ini dibilang bid'ah. Saya enggak pernah punya cita-cita perasaan mau bid'ah. Tapi enggak tahu saya, ada aja orang yang bilang saya bid'ah, kafir, sesat selama jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arman. Rokoknya Surya. Ya Surya, rokok Datuk lah Ustaz. Rokok ya Surya, rokok Datuk. Bukan rokok Surya. Sempurna kretek. Sempurna kretek. Terus ini rokoknya rokok musang. Rokok musang. Rasanya rasa kopi. Cafe cream kopi. Semalam saya nonton malam itu sebelum tidur, saya nonton cerita Abu Nawas yang lagi ngerokok, terus kemudian dihujat sama ulama salaf, ustadz salafi, ulama salafi berdebat masalah rokok. Dalam hatiku, ini bisa jadi bekal nih kalau ada wahabi yang suka nyesatin aku kalau ngerokok nih.